Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mucidi Kusnurya dari kelas MA 19C5. Oke, saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem keuangan dan perbankan Indonesia. Nah, sistem keuangan dan perbankan Indonesia, sistem keuangan secara prinsip diartikan sebagai kumpulan pasar, institusi, peraturan, dan teknik di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat suku bunga ditentukan, jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan ke seluruh dunia. Sistem keuangan dalam perekonomian memiliki fungsi pokok sebagai berikut. Yang satu, fungsi tabungan. Kedua, fungsi penyimpanan kekayaan. Ketiga, fungsi likuiditas. Keempat, fungsi kredit. Kelima, fungsi pembayaran. Keenam, fungsi risiko. Dan ketujuh, fungsi kebijakan. Nah, sekarang faktor yang menyebabkan meningkatnya peran lembaga keuangan, yaitu ada 7. Yang satu, meningkatnya pendapatan masyarakat. Yang kedua, perkembangan industri. Ketiga, denominasi instrumen keuangan. Keempat, skala ekonomi dan produk jasa. Kelima, jasa likuiditas. Keenam, keuntungan jangka panjang. Dan ketujuh, risiko lebih kecil. Lembaga keuangan merupakan badan yang melalui kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Lembaga keuangan terdiri dari yang ke satu, lembaga keuangan depositor, yaitu bank. Yang kedua, lembaga keuangan non-depositor atau bisa disebut contractual institution, yaitu lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun, pasar uang, pasar modal, dan pegadaian. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dari definisi di atas tergambar bahwa kegiatan pokok bank adalah yang satu, menghimpun dana yaitu giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua, memberikan pinjaman untuk kredit. Yang ketiga, pelayanan jasa keuangan atau semacam transfer dan sebagai berikut. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari yang satu, bank umum atau bisa disebut bank komersil. Yang kedua, bank pengkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dalam lalu lintas pembayaran. Bank pengkreditan rakyat atau disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, sekarang memasuki sistem moneter dan perbankan. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank atau lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Otoritas moneter atau disingkat dengan BI sebagai lembaga dalam pengambilan kebijakan moneter juga merupakan sumber uang primer baik bagi perbankan, masyarakat maupun pemerintah. Bank Indonesia mewajibkan bank umum membuka rekening giro dari BI yang pada dasarnya adalah untuk memperlancar transaksi antar bank melalui mekanisme clearing. Fungsi otoritas moneter. Yang satu, menciptakan dan mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Yang kedua, memelihara cadangan devisa nasional. Yang ketiga, mengawasi sistem moneter. Fungsi sistem moneter ada 3, yaitu yang satu, menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien, cepat, akurat, dan biaya yang relatif. Yang kedua, melakukan fungsi intermediasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, menjaga kestabilan tingkat bunga melalui pelaksanaan kebijakan moneter. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Bank Indonesia, secara tegas dinyatakan bahwa tujuan pokok Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari perkembangan laju inflasi serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Untuk mencapai kestabilan dimaksud BI atau Bank Indonesia didukung oleh 3 bidang utama tugas, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang terakhir mengatur dan mengawasi bank. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi, pengendalian moneter dengan cara operasi pasar terbuka, menetapkan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit, dan pembiayaan lainnya. Mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran dengan cara melaksanakan dan memberi persetujuan penyelenggaraan sistem pembayaran. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran melaporkan kegiatannya, menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem clearing dalam rupiah dan falas, mengeluarkan dan menyebarkan uang rupiah. Dan yang terakhir, ini slide terakhir, mengatur dan mengawasi bank dengan cara memberikan dan mencabut izin usaha bank, menetapkan ketentuan yang membuat prinsip kehati-hatian atau disebut prudential banking, melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung pada bank di Indonesia, dan yang terakhir, mewajibkan bank menyampaikan laporan aktivitas usahanya dalam rangka pemeriksaan bank. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mochidika Sunaria, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.